Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai perumusan hukum kekekalan energi pada skema menggunakan metode identifikasi variabel, di mana barang anggota akan saya sendiri, Nazril Ahmad Hussein, dengan NIM 220333138, dan ada Anissa Nabila Khaira dengan NIM 220333059. Baiklah, langsung saya serahkan kepada pemateri pertama. Kepada pemateri pertama dipersilakan. Baik, slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 1 yang di mana berisi rumusan masalah dan tujuan penulisan. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana proses perumusan hukum kekekalan energi pada skema tertentu dapat dilakukan menggunakan metode identifikasi variabel. Yang kedua, tujuan penulisan. Tujuan penulisan di sini adalah untuk menyelidiki dan menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan dalam merumuskan hukum kekekalan energi pada skema tertentu dengan menggunakan metode identifikasi variabel. Lanjut, bab 2-nya yaitu kajian pustaka, di mana berisi hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi adalah prinsip fundamental dalam fisika yang menyatakan bahwa total energi dalam suatu sistem terisolasi akan tetap konstan sepanjang waktu. Berarti, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya menurut Huthaian 2010. Dengan kata lain, energi tidak dapat lenyap begitu saja, melainkan hanya berubah bentuk. Contoh penerapan hukum kekekalan energi dapat ditemukan dalam situasi sehari-hari, seperti saat mendengarkan musik melalui speaker. Ketika listrik mengalir melalui speaker, energi listrik tersebut berubah menjadi energi bunyi. Meskipun energi berubah bentuk dari energi listrik menjadi energi bunyi, jumlah total energi dalam sistem termasuk speaker, kabel, dan sumber listrik tetap konstan, sesuai dengan hukum kekekalan energi. Selanjutnya akan menjelaskan jenis kekekalan energi. Yang pertama yaitu energi potensial. Energi potensial adalah energi potensial terkait dengan posisi objek dalam suatu sistem. Contohnya adalah energi potensial gravitasi, di mana energi yang dimiliki oleh objek karena posisinya dalam medan gravitasi bumi. Energi potensial juga dapat muncul dalam medan listrik atau medan magnetik. Selanjutnya yaitu jenis kekekalan energi mekanik. Energi mekanik adalah kombinasi dari energi potensial dan energi kinetik dalam suatu sistem, terkait dengan posisi dan gerak objek dalam sistem. Ketika objek bergerak, energi kinetiknya meningkat, sementara energi potensialnya dapat berkurang atau bertambah, tergantung pada perubahan posisi objek. Selanjutnya, jenis kekekalan energi yang ketiga yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh objek karena geraknya. Energi kinetik tergantung pada massa dan kecepatan objek. Semakin besar massa dan kecepatan objek itu, semakin besar energi kinetiknya. Misalnya, ketika mobil bergerak dengan kecepatan tinggi, mobil tersebut memiliki energi kinetik yang tinggi. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, slide selanjutnya yaitu mengenai bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Yang itu ada yang pertama ada skema dan penerapan pada soal. Hukum termodinamika pertama dengan metode identifikasi variabel berdasarkan skema secara umum adalah dengan membuat sebuah skema sederhana, ditunjukkan oleh gambar. Slide selanjutnya. Oke, chart skema dan penerapan pada soal. Langkah-langkahnya ada 3, yaitu tanda panah ke kanan menunjukkan apa yang diberikan ke sistem, tanda panah ke bawah menunjukkan apa yang dihasilkan oleh sistem. Langkah kedua yaitu tuliskan simbol besaran yang diberikan sistem di sebelah kiri, tepat panah ke kanan, Q atau W, dan yang dihasilkan oleh sistem. Di sebelah bawah tanda panah, Q atau W. Lalu langkah yang ketiga, delta U selalu letakkan di tengah pada sistem.
tulis dari atas ke bawah. Maka formulasinya adalah Q sama dengan delta U tambah W, atau W sama dengan delta U tambah Q. Contoh soal dan penyelesaiannya. Saya ambil salah satu soal yang berada pada jurnal. 1. Sejumlah gas ideal pada suhu konstan diberikan usaha 2700 Joule hingga volumenya mengembang. Bila tidak ada perubahan energi dalam, berapakah energi yang dipindahkan oleh kalor ke lingkungannya selama proses tersebut? Skemanya dapat dilihat di sebelah kanan. Maka untuk menuliskan formulasinya sesuai dengan langkah-langkah membuat skema, W menunjukkan usaha yang diberikan kepada gas ideal, dan Q menunjukkan hasilnya. Maka di mana W sama dengan delta U tambah Q. Di mana besar W sama dengan 2700 Joule, sama dengan, karena delta U-nya 0, maka ditulis 0, ditambah Q. Maka hasilnya Q sama dengan 2700 Joule. Slide selanjutnya. Maka kesimpulan dari soal tersebut, metode identifikasi variabel berdasarkan skema dapat diterapkan dalam topik termodinamika dan dapat dijadikan salah satu referensi metode sebagai variasi dalam pembelajaran fisika. Hal ini dapat memudahkan Anda dalam melakukan penelitian, menyelesaikan masalah, dan melatih berpikir sistematis. Dengan demikian, metode ini memiliki banyak kelebihan dan manfaat dalam penggunaannya. Selanjutnya. Baiklah, sekian dari penampilan dari kelompok kami. Kurang dari jangkauan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf pun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.